Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih Om Mirul dan juga semua teman-teman yang saat ini bergabung dengan kita semuanya untuk ngaji bersama, dan tema kita saat ini saya katakan tadi mudah untuk diucapkan tetapi barangkali sulit untuk dilaksanakan, itu belajar sabar gitu. Nah, nanti mudah-mudahan Om Mirul bisa menyampaikan materi ini dan kita bisa bisa menyimak dengan sebaik-baiknya gitu. Tapi marilah untuk mengawali pengajian ini kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian saya akan membacakan ayat tentang sabar. Sebetulnya banyak, tetapi saya akan membacakan di dalam Quran surah Al-Luqman ayat yang ke-17 dan Az-Zumar ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffis sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai anakku, tegakkanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari berbuat yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hamba yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu sangat luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian teman-teman semuanya, saya bacakan Quran surah Al-Luqman ayat yang ke-17 dan Az-Zumar ayat yang ke-10. Monggo Om Irul, kami beri waktu untuk menyampaikan materinya. Ya, nuwun Om Cak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Malam ini kita berkumpul kembali untuk tausiah bersama ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menang itu atau yang beruntung adalah yang saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Ya, jadi topiknya kali ini tentang sabar ya, belajar sabar. Baik, ini topik yang mudah karena sudah sering dibahas. Tapi sulit karena kenyataannya sehari-hari kita itu tetap saja ya, kadang gampang marah, gampang putus asa, dan banyak juga orang-orang itu yang marah pada Tuhannya. Nah, itu yang paling
paling sering ya. Jadi orang-orang yang ditimpa musibah itu kemudian marah pada Tuhannya, entah Tuhannya yang mana, dan kemudian meninggalkan keyakinannya, dan ya sudah berputus asa pada rahmat Allah. Nah, maka kali ini kita akan membahas lagi tentang sabar, karena sabar ini kayaknya harus terus-menerus belajar. Saya mulai dari kisah si budak pandai besi ini ya. Ada yang namanya Habab bin Al-Arab. Ya. Jadi ini adalah seorang pemuda yang dia itu budak ya, budak. Tapi dia itu termasuk Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Jadi memang walaupun Rasulullah waktu itu Muhammad dikenal sebagai bangsawan yang sangat dihormati oleh kaumnya, ya, maka mendapat gelaran Al-Amin, karena kalau tiap kali orang lagi pergi gitu ya, dia nitip barangnya itu ke Muhammad karena merasa aman ya, kan dijagain gitu. Jadi pemegang amanah. Bahkan waktu ada kejadian banjir atau apa ya, sehingga Hajar Aswad itu jatuh, mereka sepakat Muhammad yang memimpin untuk membalikan Hajar Aswad ke bagian Ka'bah itu. Tapi begitu Muhammad menyampaikan ajaran yang baru bagi mereka, sebenarnya mereka tersinggung karena sembahan-sembahan di sekeliling Ka'bah itu dicela kan, karena Muhammad menyatakan bahwa Allah itu ya bukan berhala itu. Nah, ternyata mereka tidak mau mengikuti ajakan Muhammad ya. Dan yang ikut itu adalah budak, kemudian orang miskin ya, yang tertindas ya, orang yang tertindas itu. Nah, jadi memang ada ya yang seperti Abu Bakar itu kan juga yang Sabiqunal Awwalun ya, yang dari keluarga bangsawan. Tapi nggak banyak. Kebanyakan yang lain adalah orang biasa, bahkan miskin, bahkan juga budak ya. Seperti Habab ini. Habab ini budak yang kerjanya di membuat perangkat besi ya, pedang dan yang lain-lain. Nah, diam-diam dia masuk Islam dan kemudian ketahuan, maka oleh majikannya itu, Ummu Ammar itu, disiksa dia. Dan disiksanya itu ya di bengkelnya itu, dikasih baju besi, kemudian dijemur ya, kepanasan, kemudian kepalanya dikasih benda panas, kemudian pernah dia itu punggungnya itu ditimpa dengan bara api gitu ya, sampai terluka ya. Tapi tidak mati, tapi ya memang tujuannya disiksa supaya lepas dari memeluk Islam itu. Nah, suatu ketika Habab setelah mengalami siksaan itu sempat menemui Muhammad Rasulullah ya, kemudian menyampaikan, bisa nggak berdoa agar ditolong oleh Allah begitu ya, kan kita beriman nih, nggak ditolong gitu ya. Dan Rasulullah itu justru menjawabnya dengan sedikit menegur ya. Ya sesungguhnya di masa lalu itu ada orang-orang yang karena imannya itu disisir pakai sisir besi, sehingga dagingnya itu terkelupas dari tulang-tulangnya. Ada yang dipendam di dalam tanah, kemudian kepalanya dipukul sampai pecah gitu kan. Jadi yang dialami ini ya kamu harus bersabar gitu. Itu juga dialami oleh orang-orang di zaman lalu. Nah, jawaban Rasulullah ini membuat Habab ini semakin kuat ya imannya dan bersabar atas ujian-ujian yang dialami. Sampai akhirnya dia kemudian ditebus oleh Abu Bakar ya. Abu Bakar ini dermawan, dia menebus salah satunya juga Bilal, kemudian juga Ummu Ammar. Biasanya menebusnya ini sangat mahal ini. Karena harga berapapun itu dibayar, dan kemudian biasanya pemiliknya ini sengaja mempermainkan dengan memberi harga yang sangat mahal, tapi ya sama Abu Bakar ditebus saja gitu. Karena dia membela saudara yang seiman gitu.
Nah, kemudian Habab ini sangat rajin menyimak dan mengingat Al-Quran, dan kemudian ternyata dialah yang mengajari Fatimah, adiknya Umar bin Khattab dan suaminya, ketika Umar bin Khattab itu datang ke rumah adiknya ini. Nah, ternyata saat itu Habab yang lagi mengajari. Dan kemudian kisahnya adalah dihajar itu adiknya itu sampai berdarah, tapi kemudian Umar menyesal dan justru itu menjadi awal Umar bin Khattab itu masuk Islam. Nah, kisah yang kedua ini sama susahnya, ini adalah keluarga miskin ya. Ini Ammar bin Yasir, ini kisah yang sudah cukup terkenal dengan orang tuanya, berasal dari daerah Yaman yang kemudian ke Mekah untuk mencari saudaranya dan kemudian menetap di sana. Nah, posisinya ini miskin ya, karena pendatang. Kemudian dia itu tidak mempunyai pelindung, karena dia itu kan orang yang baru datang dari luar ya. Nah, ketahuan dia masuk Islam, keluarganya itu kemudian disiksa ya, dibully sama Quraisy itu. Dan tidak ada yang membela karena pertama sukunya nggak jelas, yang kedua dia orang miskin, ya ngapain dibela, nanti justru punya masalah dengan para pembesar Quraisy itu. Akhirnya berkali-kali disiksa dan suatu ketika eh, siksaannya itu sampai luar biasa beratnya, sampai orang tua Ammar bin Yasir ini dua-duanya meninggal. Ya. Bahkan dikisahkan itu ibunya itu disula gitu ya, ditombak dari bawah gitu sampai meninggal. Nah, ayahnya juga meninggal dan Ammar sendiri hampir meninggal ya, sudah sekarat itu, disuruh menyatakan akan meninggalkan Islam dan Ammar menyatakan, ya saya tidak lagi Islam gitu. Kemudian dibebaskan. Nah, setelah sadar itu Ammar menyesal ya, kemudian melapor kepada Rasulullah tentang tindakannya yang mengatakan keluar dari Islam. Dan Rasulullah ternyata membenarkan, jika engkau mengalami sisaan seperti itu lagi, lakukan seperti itu tidak apa-apa. Jadi tidak menjadi kafir seseorang yang dipaksa untuk menjadi murtad ya, dan dengan siksaan. Dan itu bahkan ada ayatnya. Nah, Ammar ini adalah yang termasuk As-Sabiqunal Awwalun juga, yang kemudian hijrah ke Habsyah ya, dan kemudian Habsyah ke daerah Ethiopia, dan juga kemudian segera ikut hijrah ke Madinah. Jadi orang-orang yang awal sekali menganut Islam itu nasibnya luar biasa buruk ya. Nah, hanya yang bangsawan yang terlindungi. Gitu. Tapi kalau yang miskin, yang budak, itu mendapatkan siksaan yang luar biasa tanpa ada pembela. Dan Rasulullah pun tidak bisa membela, tidak mau membela. Saat itu Rasulullah mengatakan, bersabarlah. Bersabarlah. Jadi memang berat. Dan ternyata sudah bersabar pun meninggal ya orang tua dari Ammar itu. Tapi kata Rasulullah, kedua orang tua itu masuk surga. Dan itu adalah berita yang sangat mengembirakan buat Ammar. Nah, pertanyaannya kan adalah mengapa Allah itu tidak menolong gitu ya. Padahal sudah berdoa kenceng gitu kan. Nah, itu sifatnya adalah orang beriman yang disiksa gitu. Yang disiksa saja nggak ditolong. Nah, kita kadang-kadang cuman persoalan rumah tangga, persoalan pribadi. Misalnya sudah banyak sholat supaya usaha lancar, ternyata tidak gitu ya. Kok tidak ditolong gitu ya. Pertanyaannya sebenarnya lebih remeh gitu ya. Tapi memang begitulah, Islam itu bukan agama yang menawarkan hidupmu menjadi nyaman ya. Jadi kan banyak sekali ini, supaya tidak salah paham ya. Jadi kadang kita melihat ya di agama lain itu mukjizat, orang yang lumpuh didoakan langsung jalan lagi gitu kan ya. Kemudian yang buta entah bagaimana melihat lagi gitu kan ya. Keajaiban lah, mukjizat lah, sehingga berbondong-bondong orang itu masuk ke agama itu. Tapi di Islam itu tidak dikabarkan seperti itu. Bahkan Rasulullah sendiri nolong pun kadang tidak mampu ya, apalagi di awal-awal zaman masa As-Sabiqunal Awwalun. Padahal dia Rasulullah. Ya. Dan tentu saja bukan tidak berdoa ya, tapi Allah menjawab doa dengan cara yang berbeda.
Nah, kita diajarkan dalam Quran itu doa mendapatkan kebaikan. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia hasanah ya, dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ini doa yang dituliskan di Quran ya, dianjurkan dibaca seperti itu. Jadi ternyata kita berdoa. Nah, kenapa kok kebaikan itu, hasanah itu, belum tentu kita rasakan, gitu kan ya. Ya, jadi banyak kesusahan lah, banyak masalah lah ya. Ya, hidup itu selalu ada masalahnya. Dan ternyata orang makin rajin ibadahnya, masalahnya juga belum tentu terus diambil ya. Karena esensinya Allah itu selalu di belakang dari apa yang kita terima itu ada sifat Rahman Rahimnya yang tersembunyi. Itu yang harus dicari. Nah, saya kutipkan lagi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarra wal khair fitnah ya. Wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati ya. Kami akan menguji kamu dengan keburukan, maksudnya kemalangan di sini ya. Syarra itu kemalangan, dan khair dan kenikmatan, kebaikan. Sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi memang kita akan diuji. Nah ini sudah berislam kok malah diuji ya. Kan pengennya itu beragama jadi solusi, terus kita hidupnya jadi nyaman, sukses ya. Hidup bahagia dunia akhirat itu. Nah, tapi kenyataannya bahkan para nabi pun kayaknya kisahnya itu kisah-kisah yang susah ya, kisah-kisah yang susah. Jadi apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah itu? Nah, ini kan menjadi pertanyaan mendasar. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Allah? Mari kita baca di surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 7. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayutraku al-ayah itu. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Jadi cara pandang kita yang akan kita ubah. Ya. Jadi ketika kita menerima ujian dalam bentuk apapun, itu adalah karena Allah itu memperhatikan kita. Malah terbalik ya. Karena kita diperhatikan itu, maka kita itu ada ujiannya. Tentu saja kita tidak boleh atau tidak layak berdoa meminta musibah ya. Kita pengennya itu, ya Allah ujiannya yang saya kuat lah gitu ya. Jangan terlalu berat. Gitu. Itu boleh itu. Memang kita itu disuruh seperti itu. Tapi sudah dinyatakan, kamu kan ingin naik level nih. Karena ingin naik level dikasih ujian ya. Kalau kamu nggak pengen naik level, ya ujiannya mungkin jadi lebih ringan gitu kan. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Yang diuji itu apanya sebenarnya? Sebenarnya yang diuji adalah si jiwa tadi kan ya. Nah ini kan ya, kami akan menguji kamu. Kenapa ini kata-katanya adalah tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Tiap jiwa itu akan merasakan mati. Dan kemudian akan diuji. Jadi kalau kita merasakan ujiannya itu masih fisik, itu kan masih ringan itu. Tapi sebenarnya ujiannya sesungguhnya itu sebenarnya kan ke jiwa kita gitu ya. Yang berat itu di situ ya. Up and down gitu ya. Sampai kadang-kadang kok tidak seperti yang kita sangka. Nah, memang akan diuji. Ya, diuji jiwa. Setiap jiwa itu akan diuji. Nah, jadi dilanjutkan di ayatnya itu, apakah orang yang mengerjakan kejahatan mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Yang mereka sangka itu. Jadi, seringkali kita membandingkan nasib kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Tapi kok nasibnya kok malah kayak enak gitu ya. Padahal
kita yang taat kok malah jadi susah. Ya tentu saja tidak semua orang yang taat jadi susah ya. Nabi Sulaiman ya dikenal sebagai raja yang makmur gitu ya kalau dikatakan hidupnya itu nyaman gitu ya. Tapi ada ujian yang berbeda. Jadi cara Allah menguji ya tentu saja itu rahasia dari Allah ya. Setiap orang akan diberi ujiannya masing-masing. Nah, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah di ayat 5 ini, maka sesungguhnya waktu itu pasti akan datang. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ini kan sebenarnya adalah, oh kamu ingin kembali kepadaku kan, kamu tahu itu, kamu ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah ini yang disebut dengan kebaikan di dunia dan di akhirat itu. Yaitu kalau di akhirat itu bertemu denganku, gitu, dengan Allah itu. Nah siapa yang mengharapkan itu pasti akan datang itu. Gitu ya. Sehingga siapa yang tidak mengharapkan, biasanya kemudian longgar saja melakukan kejahatan. Karena dia tidak menyangka dirinya akan bertemu dengan Tuhannya. Nah, barang siapa yang berjihad, berjuang sungguh-sungguh, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Jadi Allah itu memberi jalan supaya kita itu mempunyai amalan untuk diri kita sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Kita itu dikasih jalan jihad. Jihad itu tentu saja bukan sekedar perang ya. Jihad itu macam-macam. Seperti ya kalau murid ya jihadnya ya belajar dengan sungguh-sungguh begitu dan yang lain-lain. Kalau suami ya dengan istri saling bakti, gitu ya. Ngurusin keluarga dengan baik itu berjihad ya. Tidak korupsi itu juga jihad. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya dan mereka pasti akan kami berikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi kalau kembali ke Al-Ankabut ini yang kita ingatkan di sini kan, apakah mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan hanya dengan bilang beriman dan tidak diuji? Bagaimana kalau tidak bilang beriman? Wah itu ya beda lagi itu. Ya berarti kan tidak berserah diri kan. Ya ngapain juga diuji? Itu ujian mereka sendiri adalah beriman saja tidak bisa gitu kan. Nah, mari kita masuk ke belajar bersabar. Jadi perspektifnya tadi adalah semua musibah itu adalah jalan untuk menguji. Kenapa? Karena setiap jiwa kita ini, yang diuji kan jiwa kita, itu akan diberi ujian baik itu adalah susah maupun senang. Senang itu juga adalah suatu ujian. Nah, mari kita belajar bersabar. Nah, inilah tabiat manusia di surat Al-Fajr ya. Abtalahu, ibtalahu, robbuhu fakromahu, wa na'amahu fayaqulu rabbi akroman. Jadi, maka adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu memuliakannya, maksudnya diberi nikmat, wa na'amahu kan diberi nikmat ya, maka dia akan mengatakan Tuhannya, Tuhanku telah memuliakanku. Akroman. Dan kemudian wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Dan kalau membatasi rizki, faqadara alaihi, takaran kodarnya itu dibatasi, maka mereka mengatakan rabbi ahanan, Tuhanku sedang menghinaku, Tuhanku menghinaku. Nah, ini sudah tabiat ya yang diingatkan di surat Al-Fajr itu. Seringkali kita kalau mendapatkan kesenangan, Tuhan telah memuliakanku. Nah, bahkan sudah lazim tuh, kalau tujuannya tercapai, ya alhamdulillah ya benar ya. Tapi kadang-kadang alhamdulillah terhadap apa juga kurang benar gitu ya. Bahkan tidak ketahuan melakukan kejahatan bisa tersebut alhamdulillah ya memberi kemuliaan maksudnya. Padahal tidak seperti itu. Kadang-kadang dikasih nikmat itu adalah bagian ujian juga. Dan yang lebih penting adalah ketika dibatasi rezekinya,
itu Allah itu tidak menghina. Allah itu tidak pernah menghina hambanya yang beriman ya. Ini kita bicara tentang yang orang beriman nanti diuji tadi. Kalau yang tidak beriman diuji, ya itu bukan bahasan kita sebenarnya. Itu ya Allah ada lagi itu ujiannya bagi orang-orang yang tidak beriman. Bagi orang yang beriman adalah musibah itu adalah ujian. Apalagi kalau kita tidak melakukan suatu kesalahan atau tidak melakukan tindakan, tapi kita mendapatkan musibahnya. Nah, itu adalah ujian. Nah, kalau mengutip dari Al-Ghazali itu ada 3 macam sabar. Jadi, ujian tadi itu menuntut kita untuk berlaku sabar. Sabar itu ada 3. 1, sabar melakukan ketaatan. Ini berat ya. Contohnya aja, sholat itu kan berat ya. Ya, kata siapa? Mudah karena orang yang khusyuk yang mampu begitu ya. Paling tidak kita istiqomah itu. Terus sholat walaupun sholatnya ringan, setengah lupa ya nggak apa-apa gitu ya, setengah sadar. Karena yang lebih penting adalah sabar untuk istiqomahnya melakukan ketaatan. Kemudian sabar untuk menjauhi larangannya karena larangannya ini godaannya kan yang indah-indah. Lebih tepatnya syaitan itu adalah menghiaskan keindahan di larangan-larangan itu. Dan kemudian sabar dalam menerima musibah, ini yang nomor 3 ini. Sabar dalam menerima musibah. Yang paling kita ingat adalah sabar yang menerima musibah. Yang 2 ini sebenarnya adalah bentuk sabar juga itu. Melakukan ketaatan dan menjauhi larangan. Dan seringkali yang jatuh itu di sini. Apalagi kalau dia diberi banyak kenikmatan, bukannya tambah taat, tapi terlena gitu ya. Jadi diingatkan bahwa sabar itu ada 3. Nah, 3 yang lain modalnya adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan sabar dalam menerima musibah. Nah, bagaimana kita melihat sekarang sabar itu sebagai jalan, ya? Jadi kita kembali lagi tadi si jiwa tadi itu kan ya. Si jiwa tadi kan diuji kan, dan sungguh kami akan berikan cobaan padamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Jadi memang bentuknya itu macam-macam ya. Ada yang dibuat takut, ada yang dibuat lapar, ada yang dibuat sempit hartanya, ada yang kehilangan jiwa gitu ya. Maksudnya bisa juga orang-orang yang dikasihi gitu ya. Dan buah-buah ini kenikmatan maksudnya ya. Karena kita tahu di sana kan buah itu jarang ya. Itu kalau kurang itu ya nikmatnya dicabut itu. Kenikmatan-kenikmatan yang senang-senangnya. Nah, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini sebenarnya adalah ciri orang yang sabar. Ciri orang yang sabar adalah yang kalau ditimpa musibah, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita ini akan kembali. Gitu. Semuanya itu dari Allah. Dan kita akan kembali. Nah, mari kita kaitkan tadi. Nomor 1 bahwa setiap jiwa yang menyatakan sudah beriman, Allah itu ingin menaikkan derajatnya. Menaikkan derajatnya dengan apa? Dengan ujian. Nah, jadi ujian itu adalah bagian yang pasti diberikan kepada orang yang ingin naik tingkat. Jiwanya ya, jiwanya ingin naik tingkat. Bentuk ujiannya bisa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan kenikmatan-kenikmatan maksudnya buah-buahan di sini. Jadi macam-macam. Tapi umumnya adalah hilang seperti itu. Termasuk orang yang punya banyak harta, tapi takut hartanya hilang lagi. Itu ketakutan juga. Itu ketakutan. Ketakutan bisa banyak macamnya. Nah, itu diuji. Nah, tapi ketika ujian itu datang, orang-orang yang sabar itu punya ciri, yaitu akan mengingat lagi pada Allah gitu bahwa oh, ini semua cuma dikasih dan kemudian akan kembali. Bahkan kita ini, jiwa kita ini, si kita ini
juga akan kembali gitu. Jadi kenapa menjadi terlalu cemas begitu ya? Apalagi dibandingkan dengan tadi kisah As-Sabiqunal Awwalun tadi, mereka siksaannya luar biasa kan. Ya, tapi ya Rasulullah ya sabar gitu. Menyampaikannya suruh sabar begitu. Nah, saya kaitkan sedikit ya bahwa kita ketika kembali itu adalah sebaiknya adalah jiwa yang sudah bersih ya. Jiwa yang sudah bersih. Bersih dari apa? Bersih dari dosa-dosa, kan begitu ya maunya ya, kembali seperti yang bersih. Kan memang di dalam surat At-Tin itu sesungguhnya kita diciptakan sebagai manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tapi kemudian jatuh ke peringkat yang serendah-rendahnya. Itu kan jiwanya jatuh ke peringkat yang rendah. Kita harus balik lagi seperti kita lahir dan lebih tinggi lagi gitu kan ya. Nah, jadi kan Allah tadi berusaha meningkatkan kualitas jiwa tadi dengan ujian-ujian. Ya, ujian itu kan tempaan supaya naik tingkat. Ya. Jadi kita harus mempersepsi bahwa semua yang dialami itu bagian dari ujian kenaikan tingkat itu. Sampai kita mencapai yang disebut dengan orang-orang yang bertaubat ini ya, yang bisa kembali. Jadi orang-orang yang ini kan sebenarnya ayatnya ini di Al-Furqan 70 ini sebelumnya adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar ya, ada yang membunuh, ada yang berzina dan seterusnya. Kecuali orang-orang yang taubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka keburukan itu yang disebut dengan sayyi'at, sayyi'ah ya, sayyi'atihim diganti dengan hasanah, dengan kebaikan. Nah, kan kita kembali tadi kan ada doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karuniakanlah kepada kami itu hasanah, kebaikan. Ya. Nah, di sini ternyata untuk mendapatkan kebaikan ini, kamu harus menjadi orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh. Maka keburukanmu akan diganti dengan kebaikan. Nah, sekarang kita bahas ya, ini kan taubat berasal dari kata bahasa Arab artinya taba, yang artinya kembali. Kembali pada Allah kan. Tadi kan orang yang sabar ini adalah yang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan. Ciri-cirinya di sini kan bagaimana kita menjadi sabar itu. Maka kita harus terus melakukan taubat, beriman dan mengerjakan amal soleh sehingga ada yang disebut dengan sayyi'ah. Sayyi'ah atau keburukan. Keburukan itu ada di mana? Ada di jiwa kita itu, ada di hati kita. Keburukan itu bentuknya macam-macam. Dengki, takut, malas, maksiat aja ya, maksiat, marah, itu keburukan-keburukan kan. Kalau kita menempuh jalan bertaubat ini, yang salah satunya dengan cara bersabar tadi, maka keburukan itu akan dihilangkan, diganti dengan kebaikan. Ya, sehingga doa Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah tadi terjadi gitu ya. Jadi diberikan kebaikan kita itu. Nah, apa itu? Mari kita sekarang membahas lebih sederhana ya. Misalnya suami istri. Nah, istrinya lagi kesal sama suaminya, misalnya begitu kan ya. Kan ada rasa kesal. Rasa kesal itu kan sayyi'ah. Atau sebaliknya, suami lagi kesal sama istrinya itu ada sayyi'ah. Sayyi'ah itu keburukan di dalam hati kita itu. Rasa kesal, begitu kan ya. Nah, kita disuruh sabar. Supaya apa? Supaya kita diganti si rasa kesal itu dengan suatu kebaikan. Kalau kita menyadari ada sayyi'ah atau keburukan itu, maka kita kemudian bersabar dan Allah akan menggantinya dengan kebaikan. Dan keburukan itu banyak ya. Contohnya lihat teman kita ini sukseslah bisnisnya, kita tidak muncul rasa iri. Nah, si iri ini, si iri itu sayyi'ah itu. Iri atau dengki itu hasadnya muncul walaupun kecil gitu kan ya. Walaupun mengucapkan selamat tapi hatinya itu rada kok saya kok nggak kayak gitu. Itu harus disabari gitu, disabari. Disabarkan sehingga si buruk itu tadi kita ini salah ini, itu diganti menjadi kebaikan. Tiba-tiba ya kita ridho. Karena nasibnya orang lain itu bukan nasib kita. Dan Allah itu maha menakar masing-masing gitu.
Jadi setiap apa yang kita alami itu sebenarnya adalah jalan Allah itu, kita harus yakini itu jalan Allah mau meningkatkan kualitas kita. Ada yang bentuknya itu ekstrim, ya seperti yang dialami Asabiqunal Awwalun tadi. Mereka itu imannya udah level tinggi ya, jadi ekstrim mereka tuh diangkat derajatnya itu. Ada yang levelnya ya masih kayak saya gitu, dikasih ringan-ringan gitu. Tapi kalau kita sadari cukup banyak loh. Kesal dengan anak, naik mobil tiba-tiba disalib, muncul rasa kesalnya gitu kan ya. Padahal itu sebenarnya jalan Allah untuk membuat kita itu mengenali sayyi'ah kita itu, keburukan kita itu, dan kemudian bersabar sehingga Allah ganti dengan kebaikan. Nanti makin lama makin naik levelnya. Nah, sehingga ada satu teman itu memberikan tips, walaupun saya juga belum menggunakannya ya. Dia setiap hari itu menulis diary gitu. Dan dia menuliskan perasaan-perasaan dia yang muncul hari itu. Contohnya, pas saya lagi melakukan ini kok tiba-tiba dia ngasih label tuh untuk setiap perasaan itu. Si malas menyuruh saya untuk tidak melakukan. Dia tulis itu. Atau si iri hati, atau si dengki, atau apalah gitu. Si marah itu muncul gitu. Jadi dia mengenali yang disebut dengan sayyi'ah ini, kemudian dia bersabar untuk mengalahkannya, lalu Allah akan menggantikannya dengan kebaikan. Jadi bayangkan, kita marah itu kan biasanya kan dalam kondisi tidak sadar ya. Tapi kalau kita terbiasa, kalau marah langsung, kok saya marah ya? Kan saya tahu ada si marah ini muncul ini. Tiba-tiba kesadaran kita itu lebih tinggi gitu dibanding dengan kondisi emosi kita. Maka kemudian kita bisa mengambil sikap, oh saya harus bersabar. Terlepas dari orang yang membuat marah saya itu berubah atau tidak, saya bersabar karena Allah itu. Karena Allah menyuruh saya sabar. Karena saya menyuruh saya sabar, saya bersabar terhadap marah ini. Ya sudah. Nah, mungkin marahnya terus dihilangkan. Kita naik level gitu. Misalnya, oh saya takut kekurangan uang ini kan ya. Ini si pencemas lagi ngojok-ngojokin saya ini. Allah mengatakan, jangan kita khawatir kan dengan masa depan kan. Ya sudah, dibunuh itu si cemasnya itu. Ya, dengan bersabar. Maka jiwa kita itu akan naik level. Sehingga ketika kita pulang, sayyi'ah tadi, yang jelek-jelek tadi, keburukan tadi, sudah jauh, kita sudah bersih atau sudah jauh berkurang di dalam jiwa kita itu. Sehingga kita itu pulang itu bersih. Nah, itu yang dimaui oleh Allah kan seperti itu, dikasih ujian-ujian. Sehingga kalau dihubungkan dengan apakah kamu kalau bilang beriman kemudian nggak diuji, sebenarnya diuji itu sebagai jalan untuk membuang yang buruk-buruk di dalam jiwa kita. Nah, tentu saja setiap orang mempunyai musibah yang berbeda-beda. Kita tidak bisa tanda kutip menghakimi ya. Mari kita tiap kita itu bersabar atas jalan kita masing-masing. Baik itu adalah ujian yang sifatnya susah, itu gampang dikenali ya. Ataupun ujian yang sifatnya kenikmatan, yang kadang-kadang menggelincirkan. Contohnya gini, kita sukses terus, muncullah rasa sombong. Si sombong itu bilang bahwa, ya optimis, tapi sebenarnya sombong gitu ya. Terus kita pamer gitu ya, tanpa kita sadar bahwa ada orang yang lagi susah melihat kita pamer dengan sukses kita itu, dia makin upset gitu ya, karena dia menjadi tidak sabar. Nah, itu kita juga harus bersabar nih kalau mau menyampaikan berita baik ini kira-kira misal ya sampai ekstrim seperti berita baik buat kita ya, itu kira-kira ada yang jadi sedih atau tidak, itu kalau halus perasaannya itu bisa menempatkan, karena itu sayyi'ah juga, itu keburukan juga itu seperti tidak menyadari kondisi orang lain gitu kan ya. Jadi bahkan punya nikmat itu pun adalah ujian supaya kita membunuh sayyi'ah itu. Ujub ya, bangga diri, kemudian takabur gitu kan ya, atau menyepelekan orang. Menyepelekan orang itu kan bentuk dari takabur juga gitu kan ya, merasa diri lebih tinggi. Itu harus dibunuh juga dengan bersabar. Bayangkan misalnya, wah
saya dapat berita bagus nih, bisnis sukses nih. Baru mau menyampaikan ke teman-teman itu kita mikir dulu, ini akan menimbulkan perasaan tidak enak nggak ke teman-teman saya? Perlu nggak saya sampaikan itu? Atau ke sekelompok orang saja misalnya gitu ya, nggak usah semuanya. Itu menjadi pertimbangan tuh kira-kira Allah ingin kita bersabar pada bagian yang mana. Karena sesungguhnya kita selalu diuji dengan suatu nikmat maupun dengan yang susah-susah. Nah, ini ada kisah terakhir nih, cincin Nabi Sulaiman. Nah, Al-Kisah ini Sulaiman itu ketemu sama pembuat emas ya, pembuat perhiasannya kerajaan ya, yaitu kerajaan bapaknya Daud ya. Terus ininya pembuat perhiasannya itu sedang gundah gitu. Suruh membuat cincin yang Nabi Daud itu akan senang. Apa ya itu? Terus Sulaiman punya ide, tulis saja di situ. Nah, ini kan bahasanya orang Ibrani ya, nah, orang Gamzeh Zafor ini ya. Ini juga akan berlalu. Gitu. Jadi kisahnya itu Daud itu kan nabi yang selalu berperang. Perang terus. Jadi dia itu murung gitu ya. Murung gitu. Nah, dengan kata-kata ini tiba-tiba menjadi sadar bahwa semua ini akan berlalu. Kemudian juga pada akhirnya ini menjadi kisah, menjadi cincin Nabi Sulaiman ya, karena katanya Sulaiman itu kalau senang tidak terlalu senang, kalau sedih tidak terlalu sedih. Karena tiap kali melihat cincinnya itu, dia lihat tulisan ini lagi. Ini juga akan berlalu. Jadi kesenangan yang luar biasa ini akan berlalu, kesusahan yang luar biasa juga akan berlalu. Yang esensi adalah jiwa kita harus pulang kembali kepada Allah dengan sebersih-bersih. Ya, itu kira kita sharingnya kita lanjutkan dengan diskusi saja. Monggo. Yeah. Terima kasih Om Irul. Menarik sekali ini ya, yang dipaparkan Om Irul tadi itu. Artinya di depan lidah kita, di depan pikiran kita itu mestinya sabar dhisik gitu ya. Karena seperti yang sampaikan Om Irul tadi itu, ujian itu selalu ada. Dan kemudian Allah itu kepingin tahu gitu. Apakah nanti sesuatu yang kita sampaikan itu menyinggung orang lain nggak gitu. Berarti kita harus membunuh sayi'ah yang mungkin potensi-potensi yang muncul yang akan menyebabkan orang lain itu menjadi tidak enak dengan kita dan kemudian kita menjadi sombong karena nikmat yang diberikan Allah itu. Nah, sekarang pertanyaannya Om Irul gitu. Bagaimana cara kita mengendalikan itu gitu ya? Supaya kita ini bisa mengedepankan sabar sih gitu loh. Iya. Ya ini pertanyaan yang bagus nih. Om Cok ya. Jadi saya juga sedang belajar ya. Jadi kalau musibah yang sifatnya berat kan kita langsung sadar ya. Karena kita aware ya. Belum tentu juga. Kadang-kadang kalau marah itu orang lupa. Makanya kalau marah itu disuruh duduk, kalau masih marah juga disuruh berbaring gitu ya. Kalau berbaring masih marah suruh mandi aja supaya dingin gitu kan. Jadi mau musibah yang berat maupun musibah yang berupa nikmat gitu ya, itu sebenarnya kita itu dituntut untuk segera sadar ya. Nah, salah satunya adalah ini kata teman saya yang sudah belasan tahun belajar tentang itulah itu untuk sabar itu. Memang dia selalu mencatat, tapi intinya bukan mencatatnya sih. Belajar untuk mengenali perasaan kita itu. Ya. Kemudian kita melihat pada tataran yang lebih tinggi. Nah, itu yang kadang sulit ya. Ya, saya masih sering, nah kita masih sering ketemu kan. Ini forumnya seperti ini, ada teman itu malah cerita yang ini gitu ya, padahal yang ini lagi sedih gitu kan ya. Atau menganggap kesedihan orang lain itu, itu tidak relevan gitu ya. Padahal tiap orang itu kan beda-beda gitu. Pertama kita ikut untuk meneliti diri kita ini. Oh, ini penting atau tidak gitu untuk di-share. Nah, yang kedua adalah mulai belajar untuk membunuh itu. Ini kan berat ya. Jadi sebenarnya seluruh syariat Islam itu sebenarnya ada tujuannya untuk
meningkatkan kualitas jiwa. Mau sholat, puasa, zakat, haji, gitu kan ya. Itu kan sebenarnya sasarannya di jiwa ya. Tapi kita kan sering hanya melaksanakan apa yang tampak. Contohnya begini ya, wallahu alam ya, tapi idealnya haji itu membuat orang itu menjadi humble. Harusnya. Kalau sudah haji, orangnya itu jadi humble, apa ya, jadi rendah hati. Kenapa? Lah waktu haji itu kan kamu cuma dikasih suruh ihram, terus nasibmu di ujung tanduk, kan bisa mati kapan saja itu kan. Sekarang jutaan orang gitu kan ya. Seharusnya. Tapi kan kadang makna itu tidak sampai. Kemudian ketika kita zakat itu kan esensinya bukan ini ya, bukan mengeluarkan itu sudah gagah ya, itu mengembalikan milik orang lain. Jadi apa ya, harta kita itu sudah ada miliknya orang lain yang dititipkan. Jadi kamu tidak hebat ketika ngasih ke orang lain itu. Kamu tuh ngembaliin. Kamu ngembaliin ke orang-orang miskin, ke orang-orang yatim, itu kamu mengembalikan loh. Jadi kalau kamu nggak kembalikan, itu salah kamu itu. Sholat. Ya. Nggak ada kebanggaan di situ kan. Bayar zakat itu karena kebanggaan itu mesti ini. Nah, kata Anda seperti itu ya. Kemudian puasa. Puasa kan esensinya kan ikhlas ya. Karena apa itu, ya nggak boleh gitu kita itu melakukan sesuatu karena orang lain. Kan puasa itu halus banget kan, mau batal ya orang lain nggak tahu gitu kan ya. Kan itu esensinya itu. Sholat itu kan esensinya apa ya? Berusaha untuk connect ya, berserah gitu ya. Berserah diri sehingga connect kepada Allah. Jadi apa istilahnya? Kita nggak bisa sombong gitu melihat Allah di depan kita yang besarnya sebesar alam semesta ini gitu kan ya. Kan seharusnya itu yang dilakukan itu. Nah, terus tiap hari Allah itu ngasih ujian. Ujiannya itu ya buat jiwa-jiwa itu, jiwa kita ini kan ya. Baik dikasih nikmat maupun dikasih musibah. Ya. Nah, kita berusaha untuk muncul pada kesadaran yang lebih tinggi. Esensinya itu. Dan semua itu akan berlalu. Si ujian itu akan berlalu tadi kan. Mau dia nikmat banget, berlalu juga itu. Karena setiap hari kita dapat nikmat, hilang rasa nikmatnya. Ya, kira gitu sih. Oke, ya. Berarti paling tidak kita sudah punya checklist lah ya. Awal-awal kita punya checklist dulu gitu ya. Ini sayyi'ah, ini sayyi'ah, ini sayyi'ah gitu. Ini keburukan yang harus kita pendam gitu, yang harus kita perbaiki gitu. Nah, terus sekarang Om Irul, kalau itu satu keburukan gitu, piye caranya mensucikan jiwa kita ini, Om? Ya, ya, jadi kan kalau ketika kita itu mengenali si sayyi'ah itu ya, kemudian kita kan bersabar untuk membunuhnya kan. Ya saya yang paling sering itu lagi males itu. Paling tidak kita sadar, saya males ini harusnya dibunuh ini, malesnya ini. Walaupun kadang kita kalah. Biasanya ujian itu ada pada titik lemah kita, bukan titik kekuatan kan. Ada yang gampang jatuh dengan lawan jenis lah, ada yang gampang jatuh dengan harta atau kenikmatan, ada yang jatuh dengan fame, rasa bangga diri gitu kan ya. Titik lemahnya itu yang kemudian dihajar gitu ya dengan ujian-ujian itu ya. Entah itu dibanting ke bawah atau dinaikkan mumbul gitu sehingga kita itu terlena gitu. Kita itu disuruh sadar. Loh, ini ada sesuatu yang ingin saya bunuh. Nah, membunuhnya itu kan kalau kita hubungkan dengan kurban kemarin, kan kita itu disuruh memotong itu. Yeah. Sayyi'ah ini buat teman-teman yang belum biasa dengan istilah ini. Sayyi'ah itu artinya keburukan. Keburukan itu macam-macam ya. Yang kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil. Jadi bukan dosa ya. Dengan sayyi'ah itu bisa terjadi dosa. Tapi sayyi'ah sendiri adalah keburukan-keburukan di dalam diri kita. Ya. Diri kita. Dan kadang kita tidak menyadari. Gitu. Nah, sekarang kita disuruh menyadari dengan dikasih ujian. Jadi ada yang
bilang bahwa semakin kita itu ingin mensucikan diri, Allah itu makin ujiannya itu makin mengungkap si sayyi'ah itu. Jadi begini, wah saya ingin lebih dekat dengan Allah. Kemudian ternyata ada keburukan dalam diri kita itu gampang marah. Allah itu akan memunculkan di depan kita hal-hal yang membuat kita marah. Yang tadinya nggak bikin marah kok jadi bikin marah gitu ya. Supaya kita itu mengenali. Dan setelah mengenali, kita harus mengalahkannya gitu. Jadi rada aneh ya. Nah, bedakan dengan yang memang tidak ingin kembali, itu malah ya sudahlah, ini kayaknya belum akan layak diuji. Tapi kalau kita sudah ingin sungguh-sungguh kembali itu, nah ujiannya itu muncul gitu. Ujiannya muncul supaya kita menjadi kuat di bagian yang itu. Misalnya bisa saja seperti ini, paling takut itu kekurangan harta. Loh, bisa jadi itu dikasih ujian seperti itu juga, kita wallah kan tidak tahu kan. Justru untuk menguatkan si jiwa kita itu di bidang yang kita takuti itu. Karena saat itu kita harus ingat bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Allah ini akan nolong enggak? Kalau dalam kisah Ibrahim yang bersama Ismail, itu kan Ismail mengatakan, insya Allah engkau akan dapati aku orang yang sabar, gitu kan. Jadi disuruh sabar itu bapaknya oleh si anaknya yang mau dikorbankan itu ya. Ternyata itu yakin bahwa Allah di ujung itu punya skenario, gitu kan ya. Jadi ketika dijalani, ya itu terjadilah skenarionya. Jadi itu luar biasa sih, itu memang keluarga Ibrahim itu keluarga yang luar biasa ya, tingkat keridhaan pada Allahnya itu, tawakalnya dan seterusnya itu. Bahkan ibunya kan diberitahu, itu juga tidak mencegah itu. Itu memang keluarga yang cukup istimewa itu. Nah, kita meniru itu, membunuh sayyi'ah itu, keraguan dan lain-lain. Jadi sabar itu banyak ternyata ya. Walaupun tadi disebutkan 3 ya. Tapi kalau kita lihat hambatan terhadap 3 tadi kan banyak ya. Banyak. Ya. Menjalankan ketaatan itu pasti males, terus gunanya apa, terus sudah aku lakukan kok saya nggak dapat manfaatnya. Aku sudah sholat kenceng, sudah doa kenceng, sudah sedekah kenceng, rezeki macet tuh. Nah, itu kan itu sudah ada sayyi'ah itu. Ada keburukan yang disebutkan sama setan itu. Jadi kayak gitu. Suuzon karo Gusti Allah gitu ya. Iya, suuzon. Ya. Dan itu tidak hanya kita ya. Zaman dulu bahkan di dalam Quran itu mata Nasrullah itu sampai menjerit, mana pertolongan Allah itu. Nah, di titik itulah pertolongan itu datang. Kenapa orang tuanya Ammar bin Yasir tidak ditolong? Nah, itu kan beda lagi. Maka paradigma kita adalah Allah menjadikan jalan itu untuk syahidnya dia masuk surga langsung. Lah kan malah jalan tol itu. Kan sudut pandangnya berbeda ya. Kita sering menganggap hasanah atau kebaikan itu adalah sukses, sehat, kemudian pokoknya anak banyak, harta banyak, ya, kendaraan bagus, itu kan yang disebut dengan hasanah. Padahal kalau dilihat tadi di ayat yang kalau kita bertobat, Allah akan mengubah sayyi'ah dengan hasanah. Ternyata hasanah yang dimaksud itu kebaikan diri kita, jiwa kita itu. Ya. Jadi walaupun luarnya itu kayak susah gitu ya, tapi jiwanya itu diberi hasanah gitu. Jadi kita jadi paham kenapa jalan para nabi-nabi itu kok kayak tidak sukses gitu ya. Karena yang disebut kebaikan itu ada di jiwanya itu, yaitu ketika sayyi'ahnya itu diubah menjadi hasanah. Nah, sayangnya itu Om Irul ya, wong Jawa itu bilang itu tadi yang sudah ditunjukkan oleh Allah ini wis cetha begitu ya. Tapi kita tuh belum bisa menangkap pesan itu gitu ya.
kalau Khidir sih, Nabi Khidir sih Ya. ngerti durunge winarah gitu ya. Nah, Musa itu wis winarah lagi dong dia itu. Mungkin kita ini ya wis winarah tetep radong. ini ya saya kira justru itulah kenapa kita ngaji itu ya. Ngaji itu supaya kita sama-sama menggali bersama. Belum tentu pendapat saya benar ya, 100% itu. Jadi saya menyampaikan yang dari guru saya dan yang lain-lain. Sebenarnya adalah pertama kita harus menyadari kita adalah jiwa. Dan si jiwa kita itu harus bangun. Itu yang kebanyakan orang sampai tua tidak bangun jiwanya. Sehingga hidup itu fisikal sekali. Mengejar pangkat, mengejar harta, kenikmatan, anak sukses, nanti sudah tua, menunggu bareng. Yang dikejar jadinya susah. Padahal, pernah kita ngaji bareng, yang kita kejar kan amal soleh. Kamu di dunia ini tugasnya apa? Misi hidupmu apa? Dipenuhi atau tidak itu? Terus, untuk menjalankan itu, kan tadi tobat, beriman, beramal soleh. Kan? Tobat tadi itu kan membunuh sayi'ah tadi itu kan. Nah, sehingga jiwa kita itu dari jiwa yang penuh dengan keburukan menjadi jiwa yang bersinar karena diberi hasanah itu. Nah, itu kan pemahaman itu pelan-pelan kan. Karena kita juga dari kecil kan ngaji itu adalah ngaji ya sholat, puasa, tata caranya seperti itu gitu. Padahal yang kecil-kecil ini yang sebenarnya kita harus lebih mulai menyadari. Matur nuwun Amirul. Ini ada pertanyaan nih Amirul di chat. Iya. Tunggu itu ya. Iya, betul itu. Positive thinking ya. Nah, betul sekali itu. Jadi pada akhirnya yang disebut dengan sabar tadi, keywordnya kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu balik pada Allah. Jadi musibah itu didesain. Kita malah suruh mencari di belakangnya ada apa. Kan begitu ya. Karena kan kita menyadari semuanya dari Allah dan akan kembali. Gitu. Bahkan solusinya pun ya dari Allah juga. Gitu kan, ya. Kalau kita kaitkan dengan waktu kita ngaji kodok kodar, lah kodoknya itu kan sudah lengkap. Mau kamu jalan ke kiri, ke atas, ke bawah, miring, serong kanan, kiri, sudah lengkap itu. Perjalanan kita itu adalah yang dinilai adalah si amal soleh itu kan responnya kan, respon dari kita terhadap apa yang dikasihkan. Jadi memang harus selalu berpikir positif sih, ridho ya. Ridho bahwa ini Allah ini ada sifat Rahman Rahimnya di balik semua yang disampaikan. Tapi kita nggak boleh loh meminta ujian yang berat. Enggak. Kan kita selalu meminta adalah untuk diberi pertolongan, diberi ujian yang saya mampu untuk menjalani. Gitu kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan. Jadi semua itu sudah ditakar gitu. Terus ada pertanyaan berikutnya ini. Waduh, sinten nggih ini ya? Nggak ada nama. Jika kita berbuat kesalahan yang cukup berat kepada orang lain, benarkah Allah tidak akan menerima taubat kita atas kesalahan tersebut jika kita belum minta maaf secara langsung kepada orang tersebut dan orang tersebut belum memaafkan kita? Oh ya. Jadi memang tugasnya kan minta maaf. Tidak dimaafkan, yaitu urusannya orang itu. Tapi bagaimana kalau kita tidak minta maaf? Ya siap-siap saja amalanmu dipindah ke dia. Kan Rasulullah pernah kan hadisnya itu. Tahu nggak orang yang bangkrut? Pedagang bangkrut? Bukan. Orang yang ketika di akhirat nanti bawa banyak amalan, terus tiba-tiba dikurangi dosanya, masih ada amalnya, tiba-tiba dia itu punya kesalahan dengan orang lain, terus diambil ininya pahalanya. Sudah diambil pahalanya, ternyata tidak mampu untuk menebus itu, maka dosanya si orang yang dia sakit itu ditimpakan ke dia, dibarter gitu ya. Jadi dia bangkrut.
Sehingga ketika kita itu minta maaf, itu sebenarnya kita itu menyelamatkan aset pahala kita gitu. Kalau enggak kita bangkrut gitu ya. Ya misalnya nggak usah minta maaf, ya nggak apa-apa ya nanti diambil itu. Iya. Tiba-tiba bangkrut. Iya. Kalau Allah sendiri, kalau kita meminta maaf kepada Allah ya dimaafkan. Kan kemarin kita sempat bahas al-afuun sama ghafur kan. Iya. Jadi pemaaf dan pengampun gitu kan ya. Ternyata yang ghafur itu istilahnya punya dosa terus kayak digerasi gitu ya. Jadi ya sudahlah, dosamu tetap ada, tapi tidak saya anggap. Itu namanya ampunan, ghafur. Tapi kalau afuun, nah, afuun itu dimaafkan. Itu dosanya itu dihapus. Beda itu ternyata ya. Jadi yang lebih tinggi itu al-afuun gitu kan ya. Sehingga kalau waktu Ramadan itu kan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni gitu kan. Itu lebih tinggi daripada astagfirullahaladzim katanya sih secara makna bahasa. Jadi Allah itu akan mengampuni kita atau akan memaafkan kita gitu. Tapi urusan dengan orangnya tadi bisa terjadi di barter. Pahala kita diambil dia. Ya makanya banyak-banyak bersedekah. Iya. Buat si orang yang kita salah itu mungkin pahalanya terus dipindah gitu kan ya. Ya salah sendiri nggak berani minta maaf, kadang malu kan. Kadang Iya. ada rasa jangan-jangan itu sombong. Sombong. Ngapain saya minta maaf, wong dia itu lebih rendah dibanding saya, misal begitu kan ya. Kemudian bisa juga tidak sempat minta maaf. Lah orangnya udah pergi atau sudah pindah mana, itu udah nggak ketemu. Nah, ya itu mungkin kita bersedekah aja itu diganti itu. Mungkin begitu ya, wallahu alam, tapi diganti itu. Kesalahannya itu kita ganti dengan kebaikannya kita ke dia. Jadi transfer pahala dosa itu bisa terjadi tapi di akhirat ya Om ya. Iya. Ya kalau udah minta maaf mungkin nggak usah ditransfer. Ya. Kan sudah gugur. Sudah. Gugur kewajibannya. Meskipun di dalam Al-Qur'an itu ada wala taziru waziratu wizra ukhra gitu ya. Tidak ada dosa yang ditransfer kan tidak ada, pahala yang ditransfer juga dosa yang ditransfer kan tidak ada, wala taziru waziratu wizra ukhra gitu. Tapi itu berlakunya nanti ya di akhirat. Di akhirat itu ada hadisnya itu. Semua dihitung kan. Semua Allah tidak luput sebiji zarah pun gitu istilahnya itu. Semua dihitung. Ya kayak begitu sih. Matur nuwun. Masih ada lagi teman-teman semuanya, silahkan loh. Jadi ini Titi tadi bilang taubat ya, taba artinya taba ilah dan taba ala ya. Ya, bisa seperti itu ya. Taubat dari kata taba ya. Ya, Wiwit. Ceng Wiwit ya. Monggo, Ini diskusi aja. Ya. Enggak, ini saya tertarik dengan statement yang terakhir. Saya punya pengalaman nih ya, saudara dekat ya, saudara saya. Kebetulan ketika dia hidup itu kan ada hutang gitu lah, hutang uang. Nah kemudian tapi dia memang tidak mampu gitu loh. Dia memang tidak mampu. Pada waktu dia hidup itu benar-benar dia tidak mampu untuk melunasi hutangnya karena memang dia tidak punya gitu ya. Karena dia memang tidak punya. Nah ketika kemudian beliau meninggal, akhirnya kami sebagai ahli waris kan mencoba nih punya hutang kemana saja ya gitu ya, karena kita tahu itu punya hutang kemana saja dan kita mencoba menyelesaikan sebagai ahli waris. Tapi ada satu orang yang dia itu jadi ketika kemudian dia tidak agak rodok, membuat kami itu agak rodok piye gitu ya. Jadi ketika kami datang ke sana itu untuk kemudian kita tawarkan nih hutangnya simbah itu sekian, mau dikonversi apa enggak, kita pokoknya anak cucu itu akan melunasinya. Tapi jawabannya dia apa? Wes aku ra butuh kuwi, pomen sesuk arep hitung-hitungan karo simbahmu ning akhirat. Itu kan gitu kan.
langsung shock ya kita keluarga itu. Ih, gimana ini caranya kan? Gimana kan kita tuh kepingin ya keluarga kita atau nenek kita atau saudara kita itu kan yo ketika menghadapi itu sudah tidak punya hubungan istilah tanggungan ya. apa namanya tanggungan dunia, dan kita punya niat baik untuk menyelesaikan sampai kemudian anaknya orang itu tuh sampai nangis karena kan memang hubungan kami itu sebenarnya baik gitu ya. Saya nggak tahu apakah ucapan itu keluar karena saking cintanya kepada saudara saya atau mbah putih saya itu atau gimana, saya nggak tahu. Tapi memang itu menjadi, kalau kami sih bergen, ya sudahlah, pokoknya kita kan sudah punya niat baik dan mudah-mudahan Allah itu tahu bahwa niat baik kita itu seperti itu, menyelesaikan hutang keluarga seperti itu, tapi ternyata tidak diterima dengan alasan pokoknya engkau tak rampungin yang akhirat kayak gitu tuh loh. Ya rada makjlek gitu loh. Nah, menurut jenengan piye itu kayak gitu tuh? Ini pendapat pribadi ya. Ya. Nah, tugas kita ya ngembalin aja. Apakah kemudian mau diterima atau mau dikemanain? Tugas kita mengembalikan. Nah, nggak mau, nggak diterima. Ya. Jadi kita udah ke sana, pokoknya kita udah siapkan uang berapa sih yang dipinjam, kita udah lebihkan ya, kita konversikan, kita udah bilang sama anaknya gitu. Kalau anak-anaknya bilang udahlah kita ikhlaskan saja karena memang sebenarnya hubungan baik lah gitu ya. Tidak ada masalah. Tapi itu si orang itu, orang-orang tersebut itu, beliau tersebut tuh sempat mengucapkan cuk kayak gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa mengembalikan karena memang dia nggak mau terima. Dia nggak mau terima. Iya. Ya ini kan dua sisi. Urusan dia tidak menerima kan urusan dia dengan Allah kan ya. Ya. Urusan kita mengembalikan hutang kita kan. Mengembalikan ya. Ya kita kembalikan saja ke ahli waris dia juga mungkin nggak apa-apa itu. Iya. Artinya aku wis balik gitu. Kami sudah mengembalikan karena keluarga memang kata Rasulullah kan harus yang menanggungkan keluarga atau sahabat-sahabat atau siapapun lah begitu ya. Jadi memang kemudian kalau paling baik kemudian apapun yang terjadi kayak ya luah gitu ya. Iya. Atau tidak, kan itu memang bukan uang kita itu. Iya, memang bukan uang kita itu memang. Lah apakah dia kemudian mau nyeleh ke atau apa itu udah urusan dia gitu. Urusan dia, ya. Sama dengan meminta maaf tadi. Bagaimana kalau orangnya tidak memaafkan? Lah yang disuruh cuma meminta maaf itu. Iya. Tidak memaafkan. Ya kalau misalnya berlaku kisos ya karena sesuatu yang berat sekali gitu ya diberlakukan hukumnya itu. Tapi kalau dia bilang saya tidak memaafkan, itu nggak ada itu hukumnya itu kan kisos atau memaafkan. Jadi kalau sudah dikembalikan ya sudah gitu. Atau sudah minta maaf ya sudah gitu. Atau silakan balik menghina atau apa terserah gitu kan ya. Tapi nggak ada itu ditolak gitu. Tidak bisa dia menolak. Wong kita itu meminta kok. Kemudian Allah ya sudah kamu sudah menjalankan kewajibanmu. Ya, thank you Om. Tapi maafnya kan bukan model lebaran kan. Mohon maaf lahir batin ya 00 ya. Yang mana? Itu sama dengan kalau kita ke Gusti Allah itu kan. Astagfirullahaladzim. Terus mungkin Gusti Allah, yang mana yang kamu mintakan istighfar, dosa yang mana? Kalau kita ingat-ingat dosanya itu mungkin kita jadi sadar tadi sayi'ah tadi. Tapi kan kita itu seringkali otomatis saja tanpa menyadari yang kita mintakan itu yang mana. Minta ampunan itu harusnya memang diresapi yang mana supaya nggak dilakukan lagi. Perlu diproklamasikan. Apalagi broadcast kan lewat WA itu. Nah, copy paste lagi. Nah, ini gimana cara mengelola dorongan sayi'ah itu. Nah, iya. Kabarnya tiap kita itu punya kelemahannya ya. Maka dari kelemahannya itu bisa saja diberi ujian. Supaya kita kuat di bidang itu. Kadang-kadang kekuatan kita jadi kelemahan. Contohnya ya, waktu Musa itu memukul orang sampai mati, itu kan karena kekuatannya si Musa, badannya terlalu kuat itu. Terus tanpa dia mengetahui duduk perkaranya, dipukul aja gitu kan ya. Itu kesalahan itu. Jadi sayi'ah kita itu besar kemungkinan
Ada pada bagian yang kita menjadi kekuatan, itu juga bisa. Kekuatan itu sekaligus titik lemah ya, titik lemahnya. Nah, contohnya gini ya, yang tampan jadi gampang terjebak pada itulah ya, urusan dengan yang lawan jenis. Yang pinter terjebak tidak sadar jadi sombong. Iya. Itu saya kadang-kadang juga mengenali diri. Jangan-jangan saya itu jadi sombong ini, ngomong terlalu menggurui atau bagaimana. Saya takut juga itu setelah mulai sadar, loh, titik lemah kita itu di sesuatu yang Allah mudahkan gitu kan ya. Yang banyak duit tiba-tiba sayi'ahnya adalah takut kehilangan harta gitu kan ya. Atau misalnya menganggap remeh orang yang nggak punya duit gitu kan ya. Pokoknya ada aja gitu kan ya. Jadi tugas kita memang mengenali pelan-pelan itu ya. Kayaknya memang bagus itu cara teman itu, walaupun saya belum lakukan ya. Dia itu setiap hari mencatat dan itu kemudian diistighfari. Karena dia itu berusaha mengenali dan dia kasih label. Si sinis misalnya gitu ya, terserahlah. Si penakut, si pemalas gitu kan. Si pemarah. Tadi itu si pemarah, nah, kayak gitu kan ya. Sehingga melepaskan si jiwa kita dari si sayi'ah itu, dikasih jarak ya. Kalau misalnya ini si sombong nih lagi ngojok-ngojokin saya untuk sombong nih, kamu siapa gitu kan ya. Jadi kita tiba-tiba punya jarak gitu, dan karena punya jarak maka ada besar kita bisa mengendalikan. Contohnya kalau kita lagi marah kemudian tiba-tiba kita sadar, kok saya marah? Kamu siapa kok marah-marah gitu kan ya. Si jiwa kita itu tiba-tiba punya jarak dengan sayi'ah si pemarah ini. Nah, tiba-tiba kita menjadi, loh, kamu siapa ya? Nah, dari situ bisa mulai mengontrol. Yang nggak bisa dikontrol kalau kita memang ya tidak menyadari itu. Oh, sayi'ah itu keburukan-keburukan. Keburukan dalam diri kita. Itu banyak macamnya ini. Ya semua yang buruk-buruk yang oleh Allah itu sebenarnya dilarang itu sayi'ah itu. Bahkan termasuk males, ghibah, dengki, hasad gitu ya, ujub. Lo banyak kalau mau dirunut tuh banyak banget itu. Pokoknya yang kata orang tua dulu itu tidak elok, nah itu sayi'ah itu. Yeah. Sayi'ah itu, ya. Sayi'ah ya, istilah-istilah yang ini. Jadi keburukan sayi'ah. Nah, sayi'ah itu yang akan diganti menjadi hasanah. Jadi ketika kita Rabbana atina fid dunya hasanah, sebenarnya kita meminta jiwa kita itu yang buruk-buruk itu diganti dengan kebaikan. Sehingga tidak perlu heran kalau kok tidak tiba-tiba dapat duit 1 miliar, bukan itu yang dimaksud sebagai hasanah. Kamu di dunia ini jiwamu itu dipenuhi hasanah gitu. Kebaikan-kebaikan. Dirimu itu jadi diri yang baik. Ya. Kalau sudah menjadi jiwa yang baik itu nanti goalnya apa Pak Amirul? Ya pulang dalam keadaan suci. Ya. Kan tujuan akhirnya itu kita pulang balik pada Allah dan Allah itu bangga gitu loh. Kan gini ya, dulu itu kisahnya itu Allah itu membanggakan manusia di hadapan iblis kan, di hadapan makhluk yang lain gitu. Terus iblis itu nggak percaya lah gitu kan ya. Lah terus iya seperti ini, aku tahu ilmunya ya. Itu dialog yang disengajakan sebagai pembelajaran. Sebenarnya ya tidak seperti itu. Padahal Allah sudah tahu. Jadi dialognya seperti itu. Tapi intinya kan kita itu pengen pulang dalam bentuk yang bersih. Gitu. Nah, ketika kita diciptakan kan bersih. Tapi karena keburukan-keburukan itu kan kita jatuh, turun tingkatan kualitas kita itu. Lalu kita berusaha membersihkan lagi diri kita pelan-pelan. Nah, salah satu jalannya adalah si sabar itu. Si sabar itu karena itu jalanmu itu untuk membuat dirimu itu naik level gitu. Jadi sabar itu jalan. Matur nuwun Mirul, ini masih ada waktu 2 menit ya? Ya. Silakan teman-teman.
untuk bisa mungkin membuat satu pertanyaan atau pernyataan, monggo silakan gitu. Ya, atau ada pengalaman. Pengalaman. Ini loh pengalaman. Kok saya ini sering marah, atau kok saya itu sering cemas, kok saya itu sering putus asa, ya boleh aja. Mudah putus asa, saya juga itu. Ya, karena kan Allah itu melarang kita putus asa, tapi kalau kita mudah menggerutu. Saya masih sering itu, lagi ngerjain apa, tiba-tiba ada, ya itu harus dikenali. Kok saya menggerutu ya, ini keburukan gitu. Saya harus punya jarak, terus pelan-pelan akan saya matikan satu-satu itu kalau bisa ditekan gitu ya. Tapi kalau kita menyadari, biasanya kita mampu mengendalikan. Iya. Yang paling berat itu adalah fame, terus terang ya. Sehingga kalau apa itu kalau di agama lain juga sering ya dibahas ya. Fame itu bahasa kita adalah takabur. Takabur itu ada dua. Takabur itu tertutup dari kebenaran, yang kedua itu merendahkan orang lain. Ya, kapan-kapan kita bahas itu. Apa sih itu takabur? Karena itu adalah ya mungkin bisa disebut sayi'ah ya. Yang paling berat itu kan. Keburukan yang paling berat itu yang menyebabkan iblis itu ablasa, pembangkang ya, yang berputus asa terhadap rahmat Allah. Kalau ada takabur sedikit aja, mambuni surga ora gitu loh. Nah, ya itu. Ya kita berusaha. Kan kita ini memang ya memang akan jatuh bangun begitu. Kita ini bukan level nabi nih atau level sahabat As-Sabiqunal Awwalun tadi yang sampai disiksa seperti itu. Kita ini kan levelnya ini juga akan berlalu kan gitu. Cuma level itu kan ya, yang level itu. Tapi kan kita pengen ikut lulus ini. Iya, betul. Jadi, saya kira itu ya Om Irul ya, kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini kita bisa muhasabah jiwa kita sehingga bisa, oh sebentar ini, wah ini ada pertanyaan ini. Oh ada iya. dengan ini. Ya, Jenhani ya. Apakah kita akan dibalas? Jelas ya. Jadi yang dibalas sayi'ah tadi diganti dengan hasanah. Jadi jiwa kita ini jadi bagus gitu. Tidak masalah dengan apa yang terjadi di luar kita. Karena itu ada kodok-kodarnya kan. Ada kodok-kodar. Contohnya begini, kita kehilangan sesuatu. Dulu kita menggerutu. Tapi ketika diganti dengan hasanah, kita melihat hikmah di balik itu. Dan kita mungkin malah bisa mengucap syukur atau tidak merasakan dampak yang berlebihan. Itu diganti hasanah itu. Dan itu ya misalnya tadi kehilangan X lalu diberi XX. XX itu kalau yang dimaksud adalah X 2 kali, bisa kadang seperti itu, atau diganti yang berbeda. Kadang-kadang yang diganti itu adalah cara pandang kita terhadap masalah itu. Jadi ini contoh ini ya, contoh. Ada seorang gitu yang pernah cerita, dia itu anaknya menjengkelkan sekali gitu kan ya. Ya, maaf dia sebelumnya divorce itu ya, terus dia menikah lagi. Tapi anaknya menjengkelkan, terus diingatkan sama gurunya itu. Coba kamu maafkan suamimu yang sebelumnya. Ketika dia menyadari itu, anaknya jadi baik. Rada aneh ya. Rada aneh ya. Tapi ya itu kejadiannya. Jadi kadang sayi'ah kita, karena jengkel, itu terpancar. Sehingga orang-orang di sekeliling kita itu memberi respon yang sama buruknya. Jadi ternyata kitanya yang menjengkelkan gitu. Tapi sebenarnya bukan jengkel ke si anak itu. Jengkel ke suaminya, tapi terrefleksi ke si anaknya. Si anaknya kemudian tanpa mungkin alam bawah sadar atau bagaimana itu menunjukkan sikapnya semakin menjengkelkan gitu. Itu sebenarnya Allah menunjukkan itu, kamu sayi'ahnya di situ itu. Itu dibunuh dong gitu kan. Begitu dia memaafkan suami yang pertama itu, ya tiba-tiba itu hidupnya jadi rukun gitu. Ya Allah alam itu. Itu contoh aja ya.
Lah ini ada syaratnya, mesti ikhlas dengan kehilangan X. Nah, iya. Sebenarnya apa yang disebut dengan kehilangan itu adalah persepsi tadi kan, yaitu memang bukan milik kita gitu. Jadi gini nih, kita dapat ini nih, dapat proyek, dapat duit. Tiba-tiba entah ada masalah apa, terus ada yang sakit. Kita sudah tahu, alhamdulillah tadi dikasih ini untuk nutup itu gitu ya. Bukan kita kehilangan, yang kita dapatkan itu sudah dicatat untuk itu gitu loh maksudnya. Ya, itu kan cara pandang itu. Oh, ternyata kemarin tuh dapat ini tuh untuk itu toh ya. Sudah dikasihkan aja ke yang berhaknya itu. Kalau enggak kan ya hilang. Nah, hilangnya kan tetap sama, tapi cara pandang kita kan beda. Sama dengan tadi zakat tadi. Zakat kan cara pandang sebelumnya adalah kita punya kewajiban, punya kehebatan bisa mengeluarkan, keikhlasan mengeluarkan. Bukan, kamu tuh disuruh mengembalikan. Kamu disuruh membalikan punyanya orang lain. Ini saya kembalikan ya, terima kasih ya, saya dibantu mengembalikan. Itu kan cara pandangnya beda. Beda drastis itu. Oke. Gitu ya, Om Ya. Irul. Karena kita janji tadi jam 9 harus Ya. selesai. Nah, mudah-mudahan yang singkat ini insya Allah kita bisa bermuhasabah gitu ya. Dan kita memiliki cara pandang dalam agama itu semakin dewasa ya menurut saya gitu ya. Dalam cara pandang itu semakin baik gitu, semakin komprehensif begitu. Sehingga melihat sesuatu itu ya Allah gitu ya. Melihat ya Allah gitu semuanya. Jadi, saya kira gitu teman-teman semuanya. Saya cek Om Dok kok nggak rawuh ya ini ya. Kesel kan ya. Mungkin baru tadi capek pergi kemana gitu ya. Oke, marilah teman-teman semuanya kita akhiri pengajian ini dengan membaca Alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun dan insya Allah kita bisa bergabung lagi hari nantinya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.